Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ransya Goditama. Pada kesempatan kali ini kita akan menjalankan tutorial terakhir dari series import master data ya. Setelah sebelumnya telah dilakukan 10 kali import master data, maka kali ini kita akan mengujinya dengan melakukan simulasi transaksi procure to pay. Berikut ini saya ingin membacakan skenario terlebih dahulu. Ya lanjut. Nah, jadi untuk skenarionya itu adalah PT SSS ingin membeli rokok Sampurna Milk sebanyak 12 unit nih kepada vendor bernama Kisel. Nah, selanjutnya, staf purchasing PT SSS akan mengajukan request for quotation kepada vendor dan mengirimkannya melalui email. Berikutnya, setelah vendor menyetujui RFQ tersebut, maka status RFQ berubah menjadi purchase order. Berikutnya, vendor mengirimkan barang ke PT SSS. Yang keempat, setelah produk diterima oleh staf warehouse PT SSS, staf warehouse tersebut akan memberikan konfirmasi penerimaan barang ke vendor. Yang terakhir, terbit vendor bill. Kemudian, staf finance PT SSS bertugas untuk membayarkan vendor bills ke vendor. Oke, mungkin sekian untuk skenarionya. Nah, berikutnya kita akan login sebagai administrator terlebih dahulu ya. Di database kita sebelumnya masih sama. Oke, kita masuk sebagai admin. Oke, setelah masuk sebagai admin, di sini kita yang pertama kita ke accounting terlebih dahulu karena di sini saya sempat membuat beberapa jurnal. Kita klik jurnal. Nah, ini beberapa jurnal yang memang nantinya akan digunakan ya dalam selama proses P2P berlangsung ini. Ini yang emissionless operation ini kan dibuat sebelumnya ya ketika proses import master data. Nah, ini mungkin untuk vendor bill, cash, dan bank BCA. Ini nantinya akan kita gunakan ya sepanjang tutorial ini berlangsung. Ini untuk detailnya. Oke, mungkin saya akan langsung geser saja. Ini untuk yang cash. Dan yang ini untuk bank BCA. Untuk bank BCA. Oke. Berikutnya, selain membuat jurnal, saya juga membuat multiple user ya di sini, seperti mungkin tutorial di masa lampau yang pernah saya lakukan. Oke. Ini kita klik user. Nah, ini kita sudah membuat 3 user baru ya. Yang pertama itu yang jelas ada dari sisi purchasing, finance, juga dari warehouse. Nah, untuk purchasing sendiri, di sini saya mengisi email dan juga untuk purchase itu dia sebagai administrator. Sisanya kosongkan saja. Kemudian untuk finance itu di accounting dia sebagai billing, yang lainnya dikosongkan. Dan untuk non warehouse itu dia di inventory sebagai administrator, yang lainnya kosongkan saja. Oke, setelah itu kita kembali saja. Nah, berikutnya ini kan setelah kita membuat user, jangan lupa juga untuk kita klik salah satunya, misal nanti di action ini kita change password ya teman-teman. Karena ketika kita buat masing-masing user itu mereka belum memiliki password. Jadi pastikan kalian membuat passwordnya terlebih dahulu. Oke, kalau begitu langsung saja di sini kita dapat login ya ke sebagai purchasing terlebih dahulu mungkin. Oke, di sini kita logout terlebih dahulu, terus di sini kita duduk purchasing, kita login. Oh ya, mungkin nanti supaya cepat, di sini kita siapkan saja untuk masuk ke Odoo, kita menggunakan 3 browser yang berbeda. Oke. Oke, di Microsoft Edge mungkin kita bisa menggunakan, sebentar, kita logout terlebih dahulu, kita pilih, sebentar, kita, oh ya ini, 16.7 Rahansyah. Nah, di sini mungkin kita dapat menggunakan, di sini kita taruh saja dia finance ya, karena yang tadi kan sudah purchasing. Kita taruh di sini finance. Tadi saya sempat lupa juga, sorry, ini tadi sempat terbuka ya lainnya. Oke, tidak apa-apa. Oke, dia tadi purchasing, kemudian kita ganti ke masuk ke Jimmy Finance. Ya, password admin.
Oke, di sini kita masuk sebagai finance. Oke, kemudian kita akan membuka incognito saja di sini. Yang di sini kita masuk sebagai warehouse. Oke, sorry. Tadi namanya warehouse. Oke, kita masuk. Oke, jika sudah masuk ke semuanya, di sini kita masuk ke purchasing terlebih dahulu ya. Kemudian, sebagai langkah awal P2P, kita masuk ke purchase terlebih dahulu saja. Kemudian kita klik create. Oke. Nah, ini si vendornya kita tulis saja sesuai skenario-nya ya. Kita tulis Kisel. Kemudian di sini untuk produknya kita tulis Sampurna Mile. Sampurna Mile harganya 13.000 sudah sesuai dan kita beli 12 ya, sesuai di skenario. Oke. Selanjutnya kalau sudah semuanya kita klik create saja. Oke. Kita balik ke halaman sebelumnya untuk periksa. Nah, ini sudah ada ya P001 yang dilakukan oleh Dodo Purchasing. Oke. Kemudian kalau sudah aman kita klik lagi. Kemudian di sini kita send by email saja. Sebentar, kita tunggu. Si loading. Oke. Sip. Di sini sudah ada otomatis ya template pesannya sekaligus PDF RFQ-nya itu sudah otomatis tergenerate. Jadi ini langsung kita klik send saja. Setelah kita klik send, maka statusnya akan berubah nih menjadi RFQ send. Oke, kita cek terlebih dahulu dia sudah sesuai atau belum ya. Nah, ini sudah sesuai sepertinya dengan unit price segini, kuantitas segini, maka subtotalnya adalah 161.000. Oke, jika sudah kita klik saja confirm order. Nah, maka statusnya berubah menjadi purchase order. Nah, ini di sebelah kanan juga akan ada terlihat perubahan statusnya ya. Oke, nah selanjutnya ini vendor akan mengirimkan barangnya itu ke kita ya sebagai PT SSS karena kita melakukan pembelian. Maka dari itu kita pindah ke warehouse. Ini finance, tadi warehouse itu di incognito sini. Oke, selanjutnya kita ganti akun ke warehouse, kita ke modul inventory. Selanjutnya ini di receipt ada ya satu untuk proses, maka kita klik itu saja. Nah, ini ada PO yang tadi sudah kita buat ya. Oleh karena itu, sip. Kita klik barang itu, kemudian kita set quantities dulu. Nantinya berarti vendor ini telah memenuhi ya demand-nya 12, jadi barangnya dikirimkan ke 12. Oke, karena setelah itu kita klik validate. Nah, kalau muncul error seperti ini, kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu nih. Kita kembali saja terlebih dahulu ke ini kita kembali ke sebentar, ini kita ke akun admin dulu saja. Oke, terus kita ke inventory, kemudian ke produk, terus kita cari ya Sampurna Mile tadi. Sampurna. Sip, kita ketemu. Untuk Sampurna Mile tadi. Kemudian kita cari kan sudah ketemu. Selanjutnya di produk kategori ini, kita klik tanda panahnya. Nah, kemudian kita lihat nih untuk stok jurnalnya. Nah, di sini untuk stok jurnalnya itu kan tidak ada ya. Nah, sekarang kita pilih saja dia vendor bill. Oke. Setelah itu, kita save. Oke. Nah, oke, jadi karena field jurnal itu tuh entry-nya tuh akan diinput secara otomatis ketika stoknya itu sudah ada. Nah, gimana sih stok jurnal yang memenuhi itu? Nah, yang memenuhi itu adalah vendor bill. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke warehouse.
Oke, di sini ke warehouse, kita reload saja untuk page-nya. Oke. Tadi kan kita ini ya, sudah kita save, nanti kita klik validate lagi. Nah, di sini langsung done ya. Oke, berarti kita sudah memecahkan masalah sebelumnya. Oke, sekarang kita kembali ke akun purchasing kita. Oke, ke akun purchasing. Nah, ini confirm receipt date ini masih ada ya. Ini kalau kita refresh, nantinya tidak ada button tersebut. Nanti kita akan berubah di sini buttonnya, kita dimungkinkan untuk create bill. Oke, kita refresh saja. Oh, sorry, ini mungkin tadi gara-gara kita login sebagai administrator ya. Kita login sebagai purchasing lagi aja dulu di sini. Oke, kita pilih. Nah, ini dia opsinya sudah berganti. Opsinya sudah berganti menjadi create bill ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini klik create bill. Nantinya, nah, draft bill ini setelah kita ubah menjadi draft ini, makanya nanti bisa diakses oleh bagian finance. Nanti mereka akan mengurusnya dan membayar tagihannya untuk pembelian yang tadi rokok Sampurna Mahal tersebut. Oke. Oleh karena itu, di sini kita perlu kembali ke bagian finance. Oke. Kita pergi ke accounting. Kemudian di sini kita klik tombol vendor, kemudian kita ke bill. Nah, kemudian sudah ada ya draft vendor bill yang dibuat oleh staff purchasing tadi. Kita klik saja. Nah, kemudian kita pilih nih bill date-nya itu kita pilih sekarang saja. Accounting date itu juga hari ini. Oke. Kemudian kita klik confirm. Oke, nah sekarang draft bill yang sebelumnya itu merupakan draft bill sekarang telah berubah menjadi vendor bill. Nah, berikutnya kita dapat melakukan register payment nih untuk membayar bill tersebut. Nah, oke. Tapi sebelumnya kita perlu melakukan perubahan lagi nih di di apa? Kita sebagai ini ya, ini seharusnya ini akan berganti ya. Nah, ini kita log out aja, terus kita login sebagai admin lagi, terus kita ke accounting, kemudian kita ke setting. Nah, di default account-nya ini kita isi ya, kedua ini, outstanding receipt account dan payment account ini menjadi rekening antara ya teman-teman, supaya nantinya akan meminimalisir error yang mungkin terjadi. Oke, mungkin teman-teman sebelumnya pernah mengalami error ini, makanya kita isi dulu kedua field ini ya. Oke, sip. Oke, kemudian kita balik ke register payment yang tadi ya di finance. Kemudian kita klik register payment. Nah, ini di sini kita pilihnya dia sebagai bank BCA saja ya, karena kita memang inginnya itu menggunakan account payable. Jadi kita tidak memilih cash di sini, tapi kita di sini memilih bank BCA saja. Oke, kemudian kita create payment. Oke, sekarang sudah in payment ya, sudah dalam pembayaran berarti dia belum lunas, tidak seperti kita saat membayar cash karena ini bayarnya ini ya angsur ya. Jadi cicilan gitu, kayak berhutang gitu ya dengan akun payable. Oke. Kemudian di sini kita kembali lagi ke account purchasing. Sorry. Ini kita logout saja, kita kembali ke account purchasing, duduk purchasing. Nah, kemudian tadi ketika kita ke purchase, kemudian kita klik P001 ini, nah dia apabila di sini sebentar, ini kita reload. Oke, sebentar. Nah, di sini
Ketika kita ke halaman purchasing, maka kita bisa ngeklik nih vendor bill yang tadi sudah dibuat nih oleh staff finance kita. Nah, di sini kita sudah berubah menjadi in payment, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia itu memang kalau jurnal Bank BCA itu dia merupakan accounts payable ya, seperti yang tadi sudah saya bilang. Jadi dia tidak langsung lunas seperti itu. Oke, mungkin sampai saat ini sekian. Semua transaksi sudah diselesaikan dari masing-masing divisi baik finance, warehouse dan juga dari purchasing. Oleh karena itu, sekian untuk tutorial P2P-nya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.